Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Harmita Ahmad. Hari ini saya akan mengajarkan penyajian data grafik histogram, poligon, dan OGIF. Nah, penyajian data statistik ini sudah ada pembahasannya sebelumnya mengenai tabel distribusi. Nah, hari ini kita fokus penyajian grafik, histogram, poligon, dan OGIF. Saya akan membahas mengenai histogram, poligon, dan OGIF. Ya, yang pertama, mengapa kita apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi, peserta didik mampu menyajikan data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, peserta didik dapat menggunakan tabel distribusi tersebut untuk menyelesaikan masalah terkait statistika. Ya, ini adalah peta konsep kita. Kita akan khusus membahas mengenai histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Ini adalah grafik untuk penyajian data. Nah, untuk penyajian data ini kita harus paham dulu tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini adalah merupakan materi prasyarat, ya. Oke. Nah, apa itu tabel distribusi frekuensi? Ini sudah dibahas oleh rekan saya pekan lalu, ya. Saya hanya menjelaskan sepintas saja. Jadi, distribusi frekuensi adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Nah, rumus apa saja? Matematika itu biasanya ada rumus-rumusnya, ya. Jadi rumus apa saja yang diperlukan? Nah, rumus yang diperlukan adalah jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Kemudian yang kedua, banyaknya kelas. Jadi kelas itu ada hitungannya sendiri. 1 ditambah 3,3 log n. Selanjutnya, panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu didapat dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Yaitu, ya. Selanjutnya, nah, kita masuk ke grafik pertama dan kedua, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Ya, jadi diagram batang tegak, ya. Kemudian sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval. Sumbu datar berarti sumbu X-nya. Kemudian sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Kemudian dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak.
batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Nah ini batas kelasnya itu merupakan tepi bawah dan tepi atas. Ya, ini yang harus digarisbawahi ya. Lanjut. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang, jadi kan tadi histogram itu ada batang tegak ya, diagram batang tegak. Nah, batangnya ini yang berdampingan ini dihubungkan dengan suatu garis. Ini titik tengahnya di diagram batang itu diberikan titik bagian atasnya di tengah-tengah, diberikan garis antara titik satu dengan titik yang lainnya. Itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, yang mana itu? Kita langsung ke soalnya ya, contoh soalnya. Ya, jadi gambarlah histogram dan poligon frekuensi dari nilai pretest matematika di kelas 12 MIPA 1 disajikan pada tabel distribusi berikut. Jadi ada tabel distribusinya. Ya, tabel distribusinya seperti ini. 30 sampai 39 berarti jangkauan tiap banyaknya kelas itu ada 6. Kemudian panjang kelasnya itu adalah 10, 30 sampai 39. Kemudian frekuensinya ini 2, 4, 8, 10, 5, 1. Jika dijumlahkan totalnya adalah 30. Ya. Selanjutnya kita akan menggambar histogramnya dan poligonnya. Yang kita butuhkan adalah untuk histogram kita membutuhkan tepi kelas. Kemudian untuk poligon kita membutuhkan titik tengah. Ya. Histogram pada tepi kelas kita gunakan untuk batasan setiap kelasnya. Ya. Apa itu tepi kelas? Apa itu yang dikatakan tepi kelas? Tepi kelas itu adalah ada dua, ada tepi kelas bawah. Saya tulis dengan tepi bawah, tepi B ya, atau TB, tepi bawah. Kemudian ada namanya tepi kelas atas atau TA. Dari mana didapat tepi kelas bawah? Tepi kelas bawah adalah batas kelas bawah. Batas kelasnya ini yang mana? Kita lihat dulu yang mana batas kelasnya. Batas kelasnya itu adalah ini. 30 dengan 39. Ini ya, 30 dengan 39. Nah, ada rentang di antaranya nih, bukan 30 dan 39, ada lagi angka-angka di tengah-tengahnya. Tapi ini adalah batas bawahnya kelas. Ini batas atas kelas. Jadi, tepi bawah itu adalah batas bawah ditambah dikurang 0,5. Ya. Kemudian tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Ya, jadi tepi bawah batas bawah dikurang 0,5. Kemudian tepi kelas atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Ya, kita coba ya. Batas bawah, kelas pertama dulu. Kelas pertama, 30 sampai 39. Batas bawahnya adalah 30. Dikurang 0,5. Itu sama dengan 0,9. Maaf. 29,5. 29,5. Lanjut. Batas atas. Yang mana batas atasnya pada kelas pertama? Yaitu 39. Yang ini ya. Jadi 39 ditambah 0,5. Berapakah itu? Yaitu 39,5. Jadi masukkan di sini. Di sini tepi kelasnya yaitu gabungan antara tepi bawah dengan tepi atas. Jadi rentangnya ini 29,5 sampai
39,5. Nah, bagaimana? Mudah? Oke, jadi saya rasa paham kan? Jadi yang satu dikurangi, yang di bawah dikurangi, yang satu ditambah dengan 0,5. Kalau misalkan kita perhatikan juga di sini ada patternnya. Yang di atas pada kelas 1 merupakan tepi atas pada kelas 1 itu menjadi tepi bawah pada kelas 2. Kemudian tepi atasnya di kelas 2 menjadi tepi bawahnya kelas 3 sampai seterusnya. Begitu ya? Oke. Terpahamkan. Kita lanjut lagi ke titik tengah. Nah, titik tengah ini bagaimana rumusnya? Rumusnya titik tengah. Oh, sorry. Rumusnya titik tengah adalah titik tengah. Caranya adalah tepi bawah, saya singkat TB, ditambah tepi bawah I ya, kelas I, kelas 1K atau kelas 2, tepi atas I dikurangi, agak aneh ya tulisannya, tepi I dikurangi dengan tepi bawah I dibagi 2. Ya, jadi ini kita cari yang kelas satunya dulu, kelas pertamanya. Tepi bawahnya adalah 29,5. Tulis 29,5 ditambah tepi atas yaitu 39,5 dikurangi 29,5, hasilnya sama dengan 10. Kemudian dibagi 2. 29,5 ditambah 5, hasilnya sama dengan 34,5. Ya, begitu ya. Jadi tepi bawah kelasnya ditambah tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas dibagi 2. Itu ya. Jadi di sini 34,5. Nah, saya mau cari dulu siapa lagi yang bisa menjawab titik tengah pada kelas kedua. Ada yang bisa? Silahkan raise hand-nya. Ada yang mau bergabung dengan saya di studio sini? Via Zoom ada? Tidak ada? Masih bingung-bingung? Kita coba. Jadi artinya begini, ini kan sudah tetap ini. Karena yang ini, yang saya berikan kotak ini, nilainya sama semua ya. Karena tepi kelas itu sama semua rentangnya. Oh, ada. SMA Negeri 1 Selayar. 12 MIPA 4, jauh dari seberang pulau. Halo. Halo. Ya, bisa. Hai. Oke, silakan. Namanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Hah, siapa? Selfie. Siapa namanya? Maaf, satu kali lagi. Febri. Oh iya. Oke, berapa jawabannya? 44,5. Yakin? Yakin. 44. Jangan dulu dikasih mati ya. 44,5. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Berapa titik tengahnya yang ini?
Berapa? Betul sekali, 64,5. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya ya. Betul sekali, 64,5. Nah, inilah yang akan kita gunakan nantinya ya. Yang akan kita gunakan dalam pembuatan grafik histogram dan poligon frekuensi. Kita lanjut. Setelah didapat ini hasilnya semua tepi bawah, tepi kelas dan titik tengahnya, maka pertama untuk histogram. Untuk histogram yang kita butuhkan adalah tepi kelas. Tepi kelasnya. Jadi pada nilai pretest 30 sampai 39 dengan tepi kelas 29,5 sampai 39,5, frekuensinya 2, maka didapat ini. Nah, ini tadi dari awal dibahas ya. Ini tidak mempunyai sekat ini. Tepi bawah. Jadi yang membatasi itu tepi bawah dan tepi atas. 29,5, 39,5. Nah, 39,5 yang merupakan tepi atas dari kelas pertama menjadi tepi bawah pada kelas kedua. Begitu ya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi setelah kita tahu semua ini, kita tahu tepi kelasnya, maka akan sangat mudah menentukan atau menggambar grafik histogramnya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dipahami? Gampang ya. Tadi juga bisa menjawab dengan mulus. Jadi ini tinggal membahasakan data-data ini ke dalam bentuk histogram. Ya, ini banyak digunakan ya kalau misalkan infografis salah satu yang biasa digunakan adalah histogram. Nah, buat apa kita belajar histogram ini kan supaya ada patternnya, ada apalagi ada pengetahuan, kita semua tahu oh maksudnya ini 29,5 itu maksudnya dia dari rentang 30 sampai 39. Jadi kalau misalkan ada nanti infografis menggunakan histogram, kalian sudah bisa membacanya. Gitu ya. Biasa tes-tes perguruan tinggi itu biasanya melekat ini. Ada biasa histogramnya, kita disuruh membaca. Dan ini bukan cuma hanya di matematika ya. Biasa ada juga di bacaan di bahasa Indonesia kah, atau pokoknya yang membutuhkan data-data ya. Kita lanjut, histogram sudah jadi. Nah, tadi apa itu poligon? Kita lanjut. Tadi poligon itu adalah ada titik tengah bagian atas barnya histogram ini ya. Dikasih titik tengah, pas di tengahnya. Kayak begini. Kemudian dihubungkan dengan garis. Ya, kelihatan di garisnya ada antara titik tengah ini, bar pertama dengan bar kedua disambung atau dihubungkan dengan garis lurus. Begitupun ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita menggunakan titik tengah. Ya, yang tadi kita menggunakan ini. Kita menggunakan batas tepi atas dan bawah. Nah, sekarang kita menggunakan titik tengah di tengah-tengahnya ini. Seperti ini. Ya. Jadi ini pas di tengahnya. Ini tadi histogram seperti batang saja. Kayak diagram batang, tapi tanpa sekat. Kemudian ini adalah poligon. Ya, jadi yang satu membutuhkan tepi bawah, tepi atasnya, tepi kelas. Kemudian yang poligon kita membutuhkan titik tengahnya. Ya, jadi ini juga biasa ditemukan di infografis atau kalian nanti kalau misalkan kuliah ada penelitian menggunakan SPSS dan lain sebagainya kan ada biasa seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Aman sampai sini? Ya, sebelumnya saya dulu mau sapa lagi di sekolah yang bergabung hari ini. Sebelum kita lanjut, dari SMA berapa ya yang belum tadi saya sapa? SMA 3 Bone. Tidak kelihatan wajahnya. Oh, ini dari Enrek Bantaeng. Blur. Halo SMA 6 Bantaeng.
Kemudian ada juga mana ya? SMA Takalar. Dekat dari Makassar ala. SMA 4 Takalar, SMA 1 Selayar, SMA Bulukumba, SMA 16 Bulukumba. Oke. Kita lanjut ya. Sudah kita bahas masalah poligon dan histogram. Selanjutnya yang terakhir ini adalah tabel distribusi kumulatif dan OGIF. Nah tadi kan penyajian grafik itu hanya ada 3. Histogram dengan poligon. Nah sekarang OGIF. Nah OGIF tapi harus diketahui, yaitu tabel distribusi kumulatif. Kenapa kita membutuhkan tabel distribusi kumulatif? Untuk mempermudah kita dalam pembuatan grafik OGIF, ya. Kayak tadi tabel distribusi untuk histogram dengan poligon, kita membutuhkan tabel distribusi. Nah, untuk OGIF kita membutuhkan tabel distribusi kumulatif. Ya, lanjut. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Ya, jadi yang mana itu dikatakan tabel distribusi biasa? Frekuensi biasa yang tadi yang dibahas yang awal tadi, hanya ada misalkan tadi nama tes matematika, kemudian ada frekuensinya. Itu namanya tabel distribusi frekuensi biasa. Berarti OGIF ini tidak biasa lagi ya. Ya, tidak biasa lagi karena dia menggunakan tabel distribusi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada 2 macam. Ada 2 macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, dan ada yang lebih dari. Kurang dari dan lebih dari. Lanjut. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari digunakan tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelas kan sudah tadi dibahas ya, berarti masih diangkut tadi itu yang dibahas di histogram. Masih dibutuhkan di sini. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari digunakan tepi bawah kelas. Mungkin ada bingung-bingung apa lagi nih? Ada kumulatif lebih dari, ada yang kumulatif kurang dari. Nah, untuk supaya tidak bingung, kita lanjut ke contoh. Nah, ini masih tabel distribusi yang tadi, nilai pretestnya, frekuensinya. Jadi tidak usah lagi kita buat 2 kali nih tepi kelas karena kita sudah kerja tadi. Nah, yang mana dikatakan lebih dari atau kurang dari? Pertama yang kurang dari ya. Yang kurang dari. Perhatikan ini. Kurang dari. Kita menggunakan tepi atas. Ya, kurang dari kita menggunakan tepi atas. Oke, perhatikan. Menggunakan tepi kelas atas 39,5 ini ya tepi kelas atas ya, 39,5 pada kelas pertama. Jadi kita gunakan itu 39,5 di sini, kurang dari 39,5. Nah, dari tabel ini, manakah yang kurang dari 39,5? Jawabannya adalah 30 sampai 39. Kan dia kurang dari lah. Di bawah ini kelas kedua ini 40 itu lebih apa daripada 39,5? Ya lebih besar, berarti tidak masuk. Maka yang masuk hanya yang ini saja. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 2. Karena dia datanya di sini sendiri 2. Ya. Oke, dipahami? Sudah ada sudah bisa kita lanjut. Yang kedua, yang ini lagi. 49,5. Ya, ingat tepi atas saja yang digunakan dulu untuk kurang dari. Nah, 49,5. Coba tunjukkan kelas mana yang kurang dari 49,5.
Kita tes. 30 sampai 39, apakah kurang dari 49,5? Ya, kurang ya. Kurang. Berarti ini masuk 2. Kemudian 40 sampai 49, apakah kurang dari 49,5? Ya, kurang juga. Ya, karena ini hanya sampai 49, ini hanya sampai 49. Maka maka yang ini juga digunakan. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 4 didapat 6. Begitu ya? Begitu awalnya. Jadi kalau kurang dari, maka yang dibutuhkan adalah tepi kelas atas. Lanjut, kita lanjut. Kalau misalkan 59 kurang dari atau sama dengan 59,5, yang mana itu? Nah, pada yang ini otomatis masuk ya. Yang 1 dengan 2 kelas pertama dengan kelas kedua masuk. Kelas ketiga juga masuk, 50 sampai 59. Berapakah frekuensinya 50 sampai 59? Yaitu 8. Maka 2 tambah 4 tambah 8. Hasilnya sama dengan 14. Begitu ya. Begitupun di bawahnya. Jadi 69,5 kurang dari 69. Jadi yang ini, yang kalau misalkan kelas pertama ya 2 saja. Kelas kedua berarti 2 ditambah 4. Kemudian kelas ketiga berarti 2 tambah 4 tambah 8. Kelas keempat berarti jumlah kelas 3 kelas pertama ditambah 10, yaitu 24. Kemudian begitu seterusnya hingga didapat 30. Jadi kalau misalkan kalian tidak dapat jumlah total paling bawah, berarti ada yang salah hitung. Begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa frekuensinya, jumlah totalnya. Jadi kalau tidak ketemu 30 berarti salah ya, ada mungkin yang keliru. Biasa memang kurang 1 poin atau berapa poin ya. Oke, dipahami tepi kelas atas? Lanjut, ini kan tadi kurang dari. Sekarang kita yang lebih dari. Lebih dari berarti yang dilihat itu yang namanya saja lebih dari yang mau dilihat, berarti kita ke bawah. Kalau ke atas kan tidak ada yang lebih dari itu, kita lihat berarti tepi kelas bawah, yang di bawah yang dilihat. Nah, tepi kelas bawah yaitu 29 29,5 ya yang ini ya. Nah, 29,5 ini yang masuk yang mana? Yang lebih dari 29,5. Yang mana? Apakah 30 lebih besar dari 29,5? Ya, betul ya. Betul sekali, betul. Apakah 40 lebih besar daripada 29,5? Betul. Berarti semua ini masuk. Maka yang di atas frekuensi kumulatifnya adalah 30. Begitu ya. Kalau saya biasanya, kalau misalkan kumulatif kan penjumlahan, saya mulai biasanya dari bawah. Tidak seperti ini. Saya mulai biasa dari bawah. Oke, seperti ini misalkan ya. Lebih besar atau sama dengan 79. Yang mana di sini yang lebih besar dari 79,5? Apakah 79 masuk? Oh, tidak, ternyata deh. Yang di bawahnya berarti, yang di atasnya berarti ini kelas 1 sampai 4 berarti tidak masuk. Yang 79 saja tidak masuk, apalagi yang di atasnya. Maka yang memungkinkan itu adalah di bawahnya. Yaitu 80 sampai 89. Benar ya, ternyata ini 80 saja yang paling kecil. Ternyata lebih besar, benar lebih besar dari 79,5. Jadi ada berapa data di sini? Ada 1 data. Ya, makanya di sini tertulis angka 1. Lanjut. Lebih besar dari 69,5. 69,5. Yang mana itu 69,5? Yang lebih besar? Yang di ini kan tidak mungkin.
Karena 69 itu lebih kecil. Berarti yang memungkinkan adalah yang di bawahnya. 70 betul ya, lebih besar. Berarti 5 masuk. Rentang 70 sampai 79. Rentang 80 sampai 89 juga masuk. Berarti 5 ditambah 1. Atau 1 tambah 5 boleh. 1 tambah 5 sama dengan 6. Begitu seterusnya. Jadi begini. 1 tambah 5. Kemudian hasilnya ini ditambah 10. Dan seterusnya. Ya. Atau bisa juga kita kurangi. Ini kan 30. Dikurangi 2. Jadi 28. Dikurangi 4. 28 dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 24. 24 dikurangi 10. Hasilnya sama dengan sampai seterusnya. Begitu ya. 24 dikurangi 8 ya. 24 dikurang 8 sama dengan 16. Kemudian 16 dikurangi 10. 10 dikurangi 5. Hasilnya 16 dikurangi mana tadi? 16 dikurangi 10. Kemudian setelah itu dikurangi 5. Dikurangi 1. Hasilnya seperti ini. Oke. Kita lanjut. Sekarang ini adalah tabel distribusi kumulatifnya ya. Kita lihat dulu. Tabel distribusi kumulatifnya untuk lebih kecil menggunakan tepi kelas atas. Untuk lebih besar dia menggunakan tepi kelas bawah. Kita sekarang ingin membuat ogif-nya, grafiknya. Oke, grafiknya. Kita bahas dulu yang menggunakan lebih kecil atau kurang dari, menggunakan tepi kelas atas. Ogif-nya seperti ini. Ya. Kita pakai 39,5 yang ini ya. 39,5, 49,5. Kita menggunakan tepi kelas atas. Ketika 39,5 maka frekuensi kumulatifnya adalah 2. Ketika 49,5 frekuensi kumulatifnya adalah 6. Sampai seterusnya. Ini dikatakan ogif positif. Dari kecil naik lagi, akhirnya ke atas sampai jumlah totalnya yaitu 30. Oke? Dipahami? Kita lanjut. Kita lanjut ke yang menggunakan lebih dari. Ya ini ya, yang lebih dari 20 kita menggunakan tepi kelas bawah. Lebih besar, maka kita gunakan yang lebih bawah. Nah, seperti ini grafiknya. Dari 30 turun terus. Turun ke 28, ke 24, 16, 6 sampai 1. Ya, sampai 1. Ini namanya ogif negatif. Begitu. Ya, sampai di sini materi saya. Ya, kita lanjut ke soalnya. Siap soalnya? Soalnya mudah kok. Ini dia soalnya. Tadi tidak ada angka-angka seperti ini, katanya mudah. Katanya mudah. Tapi kenapa angkanya menjamar seperti ini? Nah, ini kalian harus membuat dulu distribusi tabel distribusinya ya, tabel distribusinya supaya tahu supaya gampang membuat histogram, poligon, dan ogifnya. Jadi pertama kalian harus tahu jangkauannya. Cari dulu mana angka terbesar dan angka terkecil kemudian dikurangkan. Begitu ya. Begitu ya. Paham ya? Selanjutnya, kalian juga harus tahu banyaknya kelas. Bagaimana rumus banyaknya kelas? Rumus banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 log n. Log n-nya berapa? N-nya berapa? 40. Ingat kalau misalkannya ada koma-komanya. Bukan pembulatan yang biasa ya, tapi kita menggunakan pembulatan ke atas semuanya. Begitu, walaupun tidak sampai setengah lebihnya, tetap kita menggunakan pembulatan ke atas. Oke? Paham Ji? Setelah itu barulah kalian bisa menggunakan setelah tabel
tabel distribusinya dibuat, cari lagi berapa tepi bawahnya, berapa tepi atasnya, kemudian titik tengahnya, kemudian apa lagi tuh? Kemudian apa? Untuk frekuensi kumulatif ketika lebih besar atau lebih kecil, ya jadi banyak yang mesti dicari ya. Tapi walaupun banyak, kalau mudah Ji, pasti bisa dikerjakan. Begitu ya. Bagaimana? Sudah ditulis atau difoto atau di screenshot? Oke? Sudah ya. Jadi terima kasih atas partisipasi peserta anak-anakku sekalian. Sudah semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan tapi malu-malu untuk bertanya, bisa bertanya ke guru pendamping hebatnya. Kemudian bisa juga mengakses YouTube Smart School Sulawesi Selatan. Tayangan-tayangan yang sudah tampil biasanya ada di-upload di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.